Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali hari ini. Semoga pada hari yang cukup cerah ini kita masih dalam kondisi sehat, dalam kondisi prima, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah, Tuhan semesta alam. Untuk hari ini adalah pertemuan kuliah virtual kita pada mata kuliah keamanan sistem komputer. Kebetulan untuk hari ini materinya adalah klasifikasi keamanan komputer. Kita flashback ke materi minggu kemarin ya sebentar untuk menambah daya ingat kita, untuk mengingat kembali materi kita minggu yang lalu. Di mana pada klasifikasi keamanan komputer ini nanti kita akan sedikit menjelaskan, kita akan sedikit membahas tentang 4 topik keamanan sistem dalam sistem komputer. Bisa kita lihat bersama bahwa klasifikasi dalam keamanan sistem itu terdiri dari 4 bagian. Nanti kita bisa melihat keamanan itu dari sisi fisik. Kita juga akan mencoba melihat keamanan itu dari sisi manusia. Lalu kita juga nanti akan membahas tentang keamanan ditinjau dari data, medianya, atau teknik dan komunikasinya. Kita juga nanti tidak lupa akan membahas tentang keamanan dalam operasinya. Nah, dari keempat klasifikasi ini akan kita lihat satu persatu nanti seperti apa. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya, saya sampaikan dulu bahwa setiap perkuliahan ketika presensi itu harus dilakukan melalui sistem siakat.stekom.ac.id. Nah, saya harap setiap mahasiswa yang mengikuti perkuliahan virtual saya jangan lupa untuk presensi di sana. Makanya itu di garis layar tampilan paling bawah selalu saya tampilkan tulisan berjalan berbackground merah, bertulisan kuning agar lebih jelas dibaca bahwa di sana setiap mahasiswa dianjurkan untuk presensi melalui sistem siakat.stekom.ac.id. Nah, dalam perkuliahan kita ya, kita perkuliahannya santai saja, tidak usah istilahnya terlalu ambisius ya. Boleh ambisius tapi jangan terlalu ambisius. Bahkan saking ambisiusnya kadangkala kita lupa akan etika. Nah, itu yang harus kita hindari bersama.
Nanti konsepnya yang jelas kita di sini belajar bersama-sama lah. Kita saling mempelajari, saling sharing pengetahuan, ya, agar Anda bisa mengerti materi yang saya sampaikan. Saya pun lebih tahu yang Anda inginkan. Nah, makanya kalau ada pertanyaan, langsung sampaikan melalui komentar yang ada di kolom live chat. Jadi sengaja live chat ini saya tampilkan di sisi kiri paling atas dengan durasi hampir 1/4 bagian, atau dengan media 1/4 bagian, ya, hampir 1/4-nya itu untuk mengantisipasi jika ada pertanyaan itu bisa langsung tercover. Saya langsung bisa membaca dan saya langsung bisa untuk menjelaskan ulang atau menjawab dari pertanyaan yang teman-teman sampaikan. Begitu pula sebaliknya, ya, suatu saat mungkin saya nggak bisa live, ya kan? Karena saya nggak bisa live, makanya saya hanya bisa memberikan record atau rekaman hasil pembelajaran dengan terpaksa, karena kan memang kepentingan kita juga berbeda-beda. Antara satu orang dengan orang yang lain tentu mempunyai kepentingan yang berbeda. Suatu saat Anda nggak bisa mengikuti secara live, Anda masih mempunyai kesempatan sampai dengan nanti malam jam 23.00 WIB. Anda masih bisa menyaksikan record hasil kuliah virtual ini sambil presensi melalui siakat.stekom.ac.id. Makanya di sini kita harus saling mengerti biar tidak terjadi kesalahpahaman antara mahasiswa dengan dosennya. Yang saya harap seperti itu. Jadi kita di sini santai saja, anggap saja saya itu partner belajar Anda. Jadi jangan menganggap saya itu sebagai orang yang killer, jangan, ya. Wajah saya tidak mencerminkan wajah killer. Saya kalau disuruh killer-killer itu malah nggak bisa. Jadi kita santai saja, anggap saja kita belajar bersama, saling sharing pengetahuan, saling sharing ilmu, agar kita bisa mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi ilmu yang kita sampaikan. Begitu pula nanti Anda juga kalau ada kendala silahkan sampaikan permasalahannya melalui forum komentar yang ada di live chat, ya. Nah, bahkan ada kecenderungan, ya kan, kemarin ada beberapa mahasiswa itu yang sampai dengan komentar, wah ini dosen nggak pernah online, dosen nggak pernah live. Nah itu kan ya saru sepertinya saya. Tapi ya itu nggak masalah. Kalau bagi saya loh, ya, kalau bagi saya itu sebuah apa ya, kritik. Kalau bagi saya kritik itu untuk membangun. Jadi tapi kalau untuk pengajar yang lain saya kurang paham. Karena memang masing-masing orang mempunyai karakter dan gaya yang berbeda-beda. Tapi saya sampaikan di awal bahwa mungkin suatu saat saya nggak bisa melakukan live dan saya hanya menyampaikan video hasil record pengajaran. Saya mohon maaf, ya. Ini sudah saya awali dari awal. Jadi nanti kalau hal ini terjadi, saya harap Anda menyadari bahwa setiap kita mempunyai kepentingan yang berbeda. Saya menyadari kepentingan dari mahasiswa. Saya harap pun mahasiswa juga bisa mengerti dari kondisi dosennya. Baik, kita kembali ke materi, ya, untuk klasifikasi keamanan komputernya. Kita coba lihat dari sisi fisik dulu, ya. Nah, di mana sisi fisik ini adalah sesuatu tentu yang fisik bisa kita lihat, ya. Nah, biasanya kalau di dalam buku-buku, kalau kita melihat keamanan dari sisi fisik itu menyebutnya, istilahnya adalah physical security. Jadi dalam physical security nanti, ya, yang dimaksud di sini cenderung keamanan itu
dibentuk ke arah fisik. Jadi dibentuk mengarah ke arah fisiknya. Contohnya ya komputernya. Kalau kita di jaringan ya berarti di jaringannya gitu ya. Nah, dari sini keamanan itu dipandang dari sisi hardware ya. Kalau kita menggunakan jaringan berarti kita melihatnya ya dari sisi koneksitasnya, misalkan akses pointnya ya, terus dari kabelnya, penghubungnya atau kabel LAN-nya itu tadi ya. Bahkan bisa jadi dari sisi casing CPU-nya ya, misalkan casing CPU-nya keamanannya ya kita kasih pengaman ya kan. Dari casing CPU-nya kita tambah dengan fan agar fan-nya berputar stabil dan tidak membuat panas ya. Atau mungkin kita dengan sistem menggunakan UPS ya, dan lain-lain. Pokoknya kita lihat dari physical security-nya, fisiknya, hardware-nya yang kita amankan. Tentunya dengan penggunaan ini, pertimbangan yang kita berikan adalah kita harus mampu menganalisis, kita harus mampu memahami gangguan-gangguan yang terjadi secara fisik terlebih dahulu ya. Jadi gangguan fisiknya misalkan, waduh listrik saya sering mati, berarti dengan gangguan tersebut untuk mengamankan sisi komputer kita, paling tidak kita harus sedia UPS agar ketika listrik mati, satu daya itu tidak langsung drop mati, tapi ada cadangan untuk menyuplai ke sistem kita. Ini kalau kita melihat dari sisi fisik. Jadi paling tidak ya kita harus paham nanti resiko-resiko gangguan-gangguan yang terjadi secara fisik. Nah, ini seperti yang ada di tampilan kita bisa lihat ya. Gangguan fisik ini terjadi tegangan listrik yang naik turun ya, naik turun. Kalau naik turun berarti kita harus menggunakan stabilizer. Nah, saya ulang lagi. Kalau gangguan dari sisi fisik ini terjadi ya, seperti tegangan naik turun. Tegangan naik turun itu contohnya ya ketika satu dayanya ya, voltasenya itu naik atau voltasenya itu turun ya, maka mau tidak mau kita harus pasang stabilizer ya. Sehingga dengan kita menggunakan stabilizer ya, otomatis ya, gangguan yang terjadi ya, itu bisa teratasi ya. Gangguan yang terjadi bisa diantisipasi dengan sistem penggunaan stabilizer. Lalu keamanan fisik yang harus dilakukan lagi apa? Dengan merawat dan menganalisis dari gangguan-gangguan fisik tadi, kita bisa tahu sehingga kita bisa menjaga, memaintenance alat-alat elektronik kita dari segala kerusakan. Kemudian ya kan, kalau kita melihat dari sisi manusia yang bisa kita sebut dengan personel security ya,
Sekarang kita melihatnya dari pemakainya, penggunanya. Kalau tadi kan kita melihatnya dari sisi fisik alatnya. Sekarang kita bergeser ke manusianya. Jadi keamanan terhadap personel yang menggunakan jaringan komputer atau sistem komputer kita itu harus dilihat, harus diperhatikan. Jangan-jangan orang-orang yang menggunakan ini ceroboh semua, ya kan? Nah, ini harus kita amati, karena di dalam konteksnya yang terjadi ya, pada kasus-kasus pembobolan atau perusakan sistem keamanan di perusahaan, itu biasanya itu dilakukan dari dalam. Ya, orang itu dengan berpura-pura menjadi pegawai servis komputer, katakanlah. Dengan dia menservis komputer dan lain-lain, dia mendapatkan beberapa akses ke dalam sistem tersebut. Nah, ini juga harus diperhatikan. Hal-hal semacam ini jangan sampai terjadi. Atau mungkin, ya kan, sistem itu rusak akibat orang lain yang berusaha masuk ke dalam jaringan kita. Nah, ini terjadi biasanya juga dari dalam sendiri. Orang yang tahu akan jaringan tersebut, ya kan, orang yang mengerti akan sistem tersebut, kemudian dia memanfaatkan untuk merusak sistem tersebut. Nah, dari contoh seperti ini kita bisa mengantisipasi dari contoh penggunaan ID card misalnya untuk orang-orang asing, agar ketika dia masuk otomatis terdeteksi siapa pengguna yang masuk, siapa yang memanfaatkan sistem kita, siapa yang akan mengakses sistem kita. Nah, ini ada sedikit gambaran ya tentang pemanfaatan atau perusakan dari sistem itu. Bagaimana bila orang dalam yang merusak, atau bagaimana bila orang itu adalah orang dalam yang menjadi ancaman. Nah, kalau memang itu orang dalam yang menjadi ancaman, maka sangat sulit membentuk standar keamanan personelnya. Karena kalau sudah berbicara orang dalam, ini kaitannya dengan etika dan etos kerja. Kalau orang dalam itu etikanya bagus, etos kerjanya tinggi, otomatis dia akan menjaga sistem tersebut. Ini sangat kompleks kalau seperti ini ya. Kita harus menganalisisnya, harus melihatnya dari berbagai macam sistem. Nah, kalau memang ini terjadi, ya, kita hanya bisa berharap bahwa bagian HRD atau pimpinan lah, ya, atau pimpinan itu nanti dalam rekrutmen bisa menyeleksi pegawai yang jujur. Nah, jadi dalam sistem rekrutmennya nanti memang betul-betul diperhatikan klasifikasi atau syarat-syarat yang harus dipenuhi, otomatis nilai-nilai kejujuran, sehingga nanti dalam kerja keseharian untuk mengantisipasi keamanan sistem tadi, personel itu dapat dipercaya. Terus kemudian sekarang kita melihat dari data, media, teknik, dan komunikasi. Sebentar, ini ada yang lost ini. Nah, kita
tangani dulu. Ini yang loss berarti yuk kita sebentar ya, sambil kita tangani aja. Ya nanti hasil recordnya lah ini kita masukkan ke sana ya. Ini kita lanjutkan dulu saja. Nah, nanti hasil recordnya saya unggah ulang. Nah, kita refresh dulu aja. Barangkali nanti masih bisa lagi. Bentar ya, sabar ya. Saya harap teman-teman sabar. Kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Dari sisi data sudah online lagi. Ya, silakan dilihat lagi. Ya kan? Ini sudah kembali online. Ya, tadi mungkin jaringan saya terputus dengan tiba-tiba. Yuk, sekarang kembali ke materi lagi. Kalau kita melihat dari sisi data, media, teknik, dan komunikasi, nah keamanan pada bidang ini cenderung mendapatkan perhatian yang lebih daripada yang lain. Jadi biasanya itu keamanan data, media, teknik, dan komunikasi itu memang menempati level yang paling tinggi biasanya. Diperhatikan, betul-betul diperhatikan, karena memang sebetulnya itu dalam pengamanan sistem itu yang diamankan itu adalah datanya. Yang kita lindungi, benar-benar kita lindungi itu sebetulnya datanya. Makanya dalam keamanan sistem data itu menempati level yang paling tinggi biasanya, paling diperhatikan. Ya. Untuk mengamankan data saja ada berbagai macam teknik atau cara, ya kan? Macam-macam, ada yang dari steganografi, ada yang kriptografi, ada yang enkripsi, ya. Dari steganografi sendiri ada macam-macam metodenya, kriptografi juga macam-macam metodenya, enkripsi ya macam-macam metodenya. Nah, ini untuk melindungi data ini. Nah, bagaimana ini dilakukan? Karena data pada jaringan harus diamankan dari berbagai pihak yang tidak memiliki izin khusus. Nah, kalau data diakses oleh sembarang orang kan malah repot nanti. Nah, dalam jaringan komputer,
dapat ditentukan medianya untuk berkomunikasi menggunakan media dan teknik tertentu. Ya, media apa dalam jaringan itu biasanya untuk pengamanannya itu ada router, ya kan. Terus dari router itu sendiri nanti ya juga bermacam-macam merek, ya kan, dikembangkan yang menawarkan dari sisi konsep keamanan. Nah, ini contoh kasus. Dalam jaringan A, komunikasi transfer file dilakukan dengan sistem sharing. Jadi A itu sharing dia. Jadi foldernya, filenya itu di-share. Nah, tetapi ya, A ini harus memberikan izin kepada komputer tertentu yang bisa mengakses data-data pentingnya dia. Nah, dalam gambaran tadi bisa kita lihat bahwa keamanan akan ditingkatkan dengan cara menggunakan password. Dengan menggunakan password, username, password, maka keamanan data share tadi bisa ditingkatkan. Ketika orang mau masuk, harus memberikan password dulu. Nah, ketika dia telah memberikan password, ya, tentunya ada cara lain yang akan diberikan, yaitu komputer lain tidak boleh menggunakan media lain selain sistem file sharing dalam berkomunikasi. Komputernya dibatasi penggunanya. Jadi komputer yang dimiliki A tadi tidak boleh diakses oleh komputer lain selain yang diberi hak untuk melihat data share yang dilakukan oleh si A tadi. Nah, keamanan dalam operasi, cara. Nah, keamanan dalam operasi itu termasuk kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mengelola sistem keamanan. Nah, salah satunya ya termasuk prosedur setelah serangan komputer kita terserang virus, trojan, dan lain-lain. Nah, ini kan kita punya prosedur standarnya. Setelah komputer kita ini diserang virus seperti ini, apa yang kita lakukan? Nah, resikonya yang sering terjadi, ya kan, yang sering terjadi pada perusahaan itu tidak memiliki dokumen kebijakan dan prosedur dalam bidang IT atau keamanan sistem. Nah, ini harus kita rubah bahwa ternyata dokumen kebijakan dan SOP, standar operasional prosedur dalam sebuah sistem itu harus ada, dan itu adalah penting keberadaannya dalam teknologi IT. Nah, kalau kita melihat aspek-aspek keamanan komputer itu sendiri, nah, aspek komputer itu bisa meliputi authentication. Ya, authentication itu agar penerima informasi dapat memastikan keasliannya. Ya. Jadi saya ini benar-benar menerima paket data yang saya minta, itu namanya autentikasi. Jadi memastikan, ya kan. Terus yang kedua adalah integrity. Keaslian pesannya itu dijamin, ya, integrity namanya. Jadi data atau paket data tadi yang saya terima itu betul-betul asli, ya. Tidak ditambah-tambah, tidak dimodifikasi, tidak dikurangi, ya, itu namanya integrity. Kalau autentikasi itu memastikan ini yang saya minta ini, ya, ini benar yang saya minta. Nah, setelah saya minta benar, nah tapi yang saya minta ini dirubah nggak? Ada tambahan nggak? Dimodifikasi nggak? Nah, untuk memastikan keasliannya itu namanya autentikasi. Untuk memastikan keasliannya, ya, tidak dirubah, tidak dimodifikasi, itu adalah integrity.
Terus kemudian non-repudiation. Non-repudiation itu apa? Ini berkaitan dengan si pengirim. Si pengirimnya itu tidak boleh atau dia tidak bisa mengelak bahwa dialah yang mengirim paket data ini. Jadi dalam hal ini kalau dilakukan audit, si pengirimnya harus mengakui, dan ini betul-betul dari komputer si A, yang mengirim adalah A. Nah, setelah itu baru nanti authority. Authority itu informasi yang berada pada sistem jaringan tidak dapat dimodifikasi oleh pihak yang tidak berhak. Jadi saya mempunyai sistem, saya authority, berarti sistem atau paket data saya tidak bisa diubah-ubah oleh orang lain yang tidak berhak. Yang bisa mengakses dan merubah data saya hanya orang-orang yang saya beri hak akses, namanya authority. Nah, yang berikutnya adalah konfidensial. Konfidensial itu merupakan usaha untuk menjaga informasi, jadi dijaga. Nah, biasanya kalau konfidensial itu hubungannya dengan informasi yang diberikan kepada pihak yang lain. Nah, yang berikutnya adalah privasi. Kalau privasi ini merupakan data yang sifatnya pribadi. Jadi data milik saya pribadi itu privasi milik saya. Contohnya ya kan, kalau kita melihat kemarin ya, kalau ini kita melihatnya dari keamanan sistem ya. Nah, ini kita melihatnya dari sisi keamanan sistem. Di kasusnya yang 18 detik itu, kenapa yang menyebarkan video itu kena hukuman? Itu karena video itu sifatnya adalah private atau privasi tadi. Jadi seharusnya video itu privasi milik saya gitu ya. Kok bisa ada di kamu? Nah, itu contoh dari kasus keamanan sistem, di mana pada ranah privasi tadi. Kemudian yang ketujuh adalah availability ya. Availability ini apa? Berhubungan dengan ketersediaan informasi. Data atau informasi yang diserang tadi itu ternyata dapat menghambat atau dia dapat mengganggu akses ke informasi yang lain. Nah, ini harus kita analisis, harus kita jaga jangan sampai terjadi. Yang ke-8 ya, meliputi akses kontrol. Nah, akses kontrol ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Kalau akses kontrol itu si A mendapatkan apa, si B mendapatkan apa, si C boleh melakukan apa, si D boleh melakukan apa, si E nanti bisa berbuat apa. Nah, itu namanya akses kontrol. Nah, kemudian kalau kita melihat dari security attack-nya ya, kita melihat dari security attack atau serangan terhadap keamanan sistem itu bisa dilihat dari sudut peranan komputer. Kenapa kok bisa dilihat dari sudut pandang komputer tersebut? Karena memang sekarang komputer dan medianya seperti jaringan komputer tadi itu mempunyai sebuah peranan yang penting sebagai penyedia atau sebagai media informasi. Jadi dia menyediakan informasi. Jadi peranannya itu sangat penting. Sehingga menurut Stelling ada beberapa kemungkinan serangan kalau dihubungkan dengan security attack tadi. Yang pertama adalah interruption.
Interruption ini akan menjadikan perangkat sistem itu menjadi rusak atau dia tidak tersedia. Jadi ada tapi di dalam sistem itu menganggap dia tidak ada. Sering ya, kadang kala katakanlah kita mempunyai HP lah ya, itu kita melihat HP itu gimana ya, ada kameranya itu ada, tapi ketika kita mau gunakan kamera tersebut error, tidak bisa kita gunakan. Nah, ini salah satu contoh interruption. Atau mungkin keyboard ya kan, itu ada tapi kita gunakan menjadi nggak bisa. Nah, ini namanya interruption. Terus kemudian interception adalah pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi yang kita sajikan, namanya interception. Saya mempunyai data, Anda bajak ya, Anda masuk, Anda ambil ya, kan Anda nggak berwenang ini. Nah, tapi bisa mengambil data saya, bisa memiliki data saya, itu namanya interception. Terus kemudian ada modification. Pihak yang tidak berwenang tadi setelah berhasil mengambil, mengakses data saya diubah-ubah ya. Nah, ini namanya modification. Kalau fabrication itu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Jadi saya alihkan perhatian. Contohnya ketika kita membuka web browser, ketika komputer kita sudah disusupi oleh orang lain, web browser tadi menampilkan katakanlah kita masuk ke Facebook ya. Nah, di Facebook tadi kan ada username dan password. Nah, kita masukkan username dan password, padahal Facebook tadi tidak halaman resmi Facebook, tapi dia dibuat seakan-akan mirip dengan Facebook. Ketika kita memberikan username dan password, tidak tahunya username dan password kita dicuri oleh orang lain. Ini namanya fabrication. Nah, hacker ya, sekarang kita melihatnya dari si hacker secara sekilas, karena nanti hacker ini ada materi khusus ya, nanti perbedaan hacker dan cracker akan saya sampaikan pada kuliah materi khusus. Ada kuliahnya, ada materinya sendiri nanti di pertemuan yang akan datang. Jadi sebetulnya hacker itu adalah orang yang mempelajari, menganalisa, dan selanjutnya dia bisa menginginkan, bisa membuat, bisa memodifikasi, atau bahkan mengeksploitasi sistem yang terdapat di sebuah perangkat. Itu hacker. Dia tidak mempunyai keinginan yang lain. Dia itu hanya seni, istilahnya seni ya, dia itu seni dalam dunia IT, itu hacker. Dia menganalisa, membuat, memodifikasi, mencontoh, mengeksploitasi ya. Itu hacker. Jadi dia tidak mempunyai niat apa-apa selain dia menginginkan menginginkan menganalisis ya, untuk bisa membuat, memodifikasi, mengeksploitasi, itu hacker. Nah, sayangnya itu ya, banyak orang dengan kegiatannya tadi ya, dengan kegiatan si hacker tadi ya, akhirnya banyak orang menyebut si hacker tadi sebagai penjahat komputer. Padahal hacker itu tidak seburuk yang mereka pikirkan. Nah, ini kesalahan apa ya? Kesalahan apa ya istilahnya ya? Pandangan, kesalahan apa istilahnya? Kalau orang Jawa itu istilahnya salah kaprah, ya kan? Sebuah kesalahan tapi dianggap lumrah gitu ya. Jadi seperti itu ya. Bisa dilihat lagi bahwa ternyata tidak seburuk itu hacker ya. Nah, setelah dianalisis
Oh, ternyata hacker itu adalah seninya orang IT. Dunia IT tanpa adanya hacker tidak akan maju. Dunia IT tanpa adanya hacker tidak akan canggih. Makanya sistem keamanan, ya kan? Terus elektronika, ya, teknologi IT bisa sehebat sekarang itu ya jasanya si hacker. Biasanya hacker itu kalau sudah melakukan sesuatu dia akan meninggalkan pesan, ya kan? Itu hacker. Jadi istilahnya orang Jawa ki nyelekke gitu ya. Itu hacker. Ya. Nah, kalau kita tidak masuk ke sistem kan kita nggak tahu kesalahannya otomatis. Lah, si hacker itu bisa masuk, itu tahu kesalahannya dan dia nyelekke. Nah, lebih tragisnya lagi, ya kan, bagi media massa itu menganggap hacker itu sebagai cybercrime. Padahal pada komunitas hacker, ya kan, jadi hacker itu ada komunitasnya ya. Pada komunitas hacker, kalau yang melakukan cybercrime itu bukan hacker, tapi dia adalah cracker. Nah, ini kesalahan dua kalimat ini ya. Dua kalimat yang hampir mirip, ya. Dua kalimat yang mempunyai arti berlawanan, ya, tapi seringkali disalahartikan mempunyai arti yang berbeda. Ya. Jadi menurut komunitas hacker itu sendiri bahwa yang melakukan kegiatan perusakan komputer, yang melakukan tindakan cybercrime itu adalah cracker. Nah, garis besarnya apa? Garis besarnya itu kalau hacker itu membuat sesuatu, sedangkan cracker itu menghancurkan atau dia merusak sesuatu tadi. Ya, kalau intinya ya hacker itu making to do, istilahnya membuat sesuatu, ya. Dia menciptakan sesuatu. Paling tidak kalau dia sampai bisa mengetahui kesalahannya pun dia akan mengingatkan, itu si hacker. Sedangkan cracker itu dia merusak, mencuri, menghambat, ya, bahkan bisa menghilangkan. Itu cracker dan hacker. Nanti kita bahas pada pertemuan yang lain. Mungkin untuk materi hari ini, untuk klasifikasi keamanan sistem komputer, saya akhiri sekian dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.